Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa pas bangun tidur tuh udah rusuh, pikiran kemana-mana, dan hari rasanya berat banget buat dimulai? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sebuah ritual pagi yang punya kekuatan luar biasa. Sebuah cara untuk membangun benteng ketenangan dan fokus, bahkan sebelum dunia mulai berisik. Coba deh bayangin sejenak, kalau besok ada hari penting, entah itu presentasi gede, wawancara kerja, atau momen krusial lainnya, pas bangun tidur, apa yang pertama kali kamu lakuin? Apa langsung ngecek HP dan terjun ke lautan notifikasi? Yuk kita lihat alternatif yang bisa jadi mengubah cara pandang kita soal pagi hari. Dan inilah inti dari zikir. Ini bukan soal ngulang-ngulang kata secara mekanis loh, tapi lebih ke sebuah jeda yang sadar. Sebuah momen untuk terkoneksi, pasrah, dan memusatkan hati kita kembali ke Sang Pencipta. Sebelum hiruk-pikuk dunia mengambil alih. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya dikir pagi itu? Terus kita intip bacaan-bacaan utamanya, kita bongkar berkah luar biasa di baliknya, dan di akhir kita bakal lihat gimana semua ini bisa benar-benar mengubah hari kita. Siap? Oke, bagian pertama. Apa itu zikir pagi? Sebelum kita ngomongin bacaannya apa aja, penting banget nih kita paham esensinya dulu. Tujuannya apa sih dan kapan waktu terbaik buat ngelakuinnya biar manfaatnya maksimal? Yuk kita bangun fondasinya. Jadi gampangnya gini, zikir pagi itu ibarat paket sarapan spiritual kita. Isinya ada 3 tujuan utama. Pertama, buat ingat sama Sang Pencipta. Kedua, buat minta perisai perlindungan dari hal-hal buruk. Dan ketiga, buat ngisi jiwa kita dengan ketenangan sebelum menghadapi macetnya jalanan atau tumpukan kerjaan. Terus kapan waktu terbaiknya? Nah, waktu emasnya itu persis setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Katanya sih ini periode yang paling banyak berkahnya. Tapi enaknya amalan ini tuh fleksibel. Jadi kalau kelewat, tenang aja, kamu masih punya waktu sampai menjelang tengah hari buat menyelesaikannya. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Apa aja sih yang diucapin? Yuk kita lihat beberapa bacaan kunci yang jadi jantungnya amalan ini. Ini bukan sekedar kalimat biasa loh, tapi pintu ke makna dan ganjaran yang luar biasa. Kita mulai dari yang paling juara, namanya Sayyidul Istighfar. Ini tuh bisa dibilang rajanya semua doa untuk minta ampun. Cara paling top buat memohon maaf kepada Tuhan. Doa ini tuh isinya pengakuan yang total banget. Kita mulai dengan mengakui kebesaran Allah sebagai Tuhan kita. Terus, kita sadar akan dua hal, semua nikmat yang udah Dia kasih, dan di sisi lain, semua kesalahan yang pernah kita buat. Nah, dari titik kesadaran inilah kita memohon ampunan. Benar-benar bentuk kepasrahan yang tulus. Dan ganjarannya, ini yang bikin merinding. Ada sebuah janji. Siapapun yang baca doa ini dengan yakin, seyakin-yakinnya di pagi hari, lalu takdirnya meninggal dunia sebelum sore tiba, maka surga menantinya. Coba bayangin, sebuah jaminan yang begitu besar dari satu amalan tulus di pagi hari. Lanjut, ada bacaan yang praktis banget. Ini adalah doa untuk minta perlindungan, semacam tameng biar kita aman dan terjaga sepanjang hari. Bacaan ini tuh kayak kita lagi ngaktifin perisai spiritual kita. Dengan bilang, dengan nama Allah, kita menanamkan keyakinan penuh bahwa nggak ada satupun, baik di bumi maupun di langit, yang bisa membahayakan kita tanpa seizinnya. Ini deklarasi kepercayaan yang kuat banget. Dan yang perlu diingat ya, frasa khusus ini dianjurkan buat diulang sebanyak 3 kali setiap pagi. Kenapa 3 kali? Biar efek perlindungannya makin mantap. Jadi, manfaat praktisnya apa? Dengan membacanya 3 kali di pagi dan sore, kita itu sebenarnya lagi membangun sebuah benteng spiritual. Benteng dari apa? Dari segala bahaya dan musibah yang datangnya tiba-tiba. Ini adalah ikhtiar kita untuk memohon penjagaan. Oke, sekarang kita pindah ke bagian berikutnya. Selain manfaat yang spesifik kayak perlindungan dan ampunan tadi, ganjaran keseluruhan dari amalan mengingat Tuhan ini skalanya gede banget. Benar-benar menakjubkan. Nah, kita akan bahas kekuatan dari kalimat tauhid yang pasti kita semua udah hafal. La ilaha illallah. Ini kan deklarasi paling dasar dalam Islam ya. Ternyata mengucapkannya berulang kali setiap hari itu membawa ganjaran yang melimpah ruah. Anjurannya adalah dibaca 100 kali setiap hari. Mungkin kedengarannya, wah banyak juga ya. Tapi, tunggu dulu sampai kita lihat bonus yang dijanjikan sebagai imbalannya. Mungkin kamu bakal kaget. Coba lihat skala berkahnya di sini. Setiap hari kita ngamalin ini, kita dapat 100 kebaikan dicatat, 100 dosa dihapus, dan pahala yang nilainya setara dengan membebaskan 10 orang budak.
Ini benar-benar investasi spiritual dengan keuntungan yang luar biasa. Eits, belum selesai. Masih ada lagi. Ganjaran ini juga termasuk perlindungan spiritual dari godaan setan seharian penuh. Dan dengan mengamalkannya, kita menempatkan diri kita di antara orang-orang dengan amalan terbaik pada hari itu. Luar biasa kan? Akhirnya kita sampai di kesimpulan. Yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih intisari dari semua ini? Dan gimana zikir pagi bisa benar-benar ngubah hari kita jadi lebih baik? Anggap aja ini tuh investasi paling efisien yang bisa kita lakuin setiap pagi. Modalnya cuma beberapa menit, tapi keuntungannya kita panen seharian penuh. Ketenangan batin, perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan pahala yang terus mengalir. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan. Gimana kalau ternyata cuma dengan 5 menit, 5 menit aja yang kita sisihkan di pagi hari buat mengingat Tuhan, itu bisa menjadi fondasi yang mengubah total sisa hari kita. Mungkin inilah saatnya untuk mencoba dan merasakan